Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai uji T. Nah, uji T ini adalah teknik analisis statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan antara dua mean sampel atau tidak. Jadi perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata. Membandingkan dua rata-rata sampel dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jadi t-test itu ada dua. Yang pertama, ketika membandingkan dua rata-rata dari satu kelompok sampel, misalnya rata-rata hasil pretest dan rata-rata hasil posttest dari 40 siswa yang menjadi sampel penelitian. Jadi hanya satu kelompok. Misal kalian melakukan penelitian di kelas A. Nah, penelitiannya itu sebelum penelitian kalian memberikan pretest, tes sebelum. Nah, kalian memberi perlakuan. Setelah memberi perlakuan, kalian memberikan posttest atau tes akhir. Nah, di situ kalian akan membandingkan rata-rata antara pretest dan posttest. Jadi hanya dari satu kelompok, tapi tesnya dua kali. Jadi membandingkan dua rata-rata dari satu kelompok, pretest dan posttest. Yang kedua, itu membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok. Misalnya membandingkan rata-rata kemampuan baca antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Atau membandingkan rata-rata dari siswa kelas A dan siswa kelas B kalau kalian melakukan penelitian di dua kelas. Jadi intinya dari dua kelompok. Jadi membandingkan antara, misal kalian memberikan perlakuan ke dua kelas. Nah, terus kalian sama-sama memberikan posttest ke kedua kelas itu. Nah, kalian akan membandingkan posttest kelas A dan posttest kelas B, misalkan gitu. Atau kemampuan baca laki-laki dan kemampuan baca perempuan. Nah, rumusnya itu yang dipakai berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Jadi rumus yang pertama, ini apabila dua data tapi dari satu kelompok. Jadi misalkan tadi kalian melakukan penelitian dalam satu kelas, diberikan pretest dan posttest. Kalian akan membandingkan rata-rata antara pretest dan posttest. Nah, itu namanya t-test berpasangan. Nanti kalau di SPSS namanya pair sample t-test, jadi pair berpasangan. Nah, jika analisis data dalam penelitian, jika datanya berpasangan, jadi dalam satu kelas tapi tesnya dilakukan dua kali, itu berpasangan. Nah, rumusnya seperti ini. Ini T-nya itu bisa menggunakan mean deviasi. Ini mean deviasi dibagi standar error mean deviasi. Mean deviasi ini adalah jumlahan dari selisih. Nanti akan kita praktekkan ya. Nah, jadi untuk yang berpasangan ini rumusnya pun ada dua. Kalian bisa memilih salah satu. Bisa pakai rumus yang atas atau bisa menggunakan rumus yang bawah. Terserah kalian, nanti hasilnya sama. Nah, contoh nih. Data hasil belajar matematika yang diajarkan dengan strategi cooperative number head together. Nah, dari sini diberikan data ini. Ada data pretest dan data posttest. Nah, kalian akan mencari apakah terdapat peningkatan hasil belajar matematika yang diajar dengan strategi cooperative number head together. Jadi apakah ada peningkatan? Nah, berarti tes sebelum dan tes sesudah apakah ada peningkatannya? Nah, ini berarti hipotesisnya kita bisa menuliskan seperti ini. Ini hipotesisnya. Nih. Jadi hipotesis nolnya kan kita inginnya apakah ada perbedaan, apakah ada peningkatan. Nah, ditulis di sini. Hipotesis alternatif, terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan strategi cooperative number head together. Nah, ini yang terjadi, terdapat peningkatan di sini. Nah, hipotesis nolnya, lawannya ini berarti tidak terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan strategi cooperative number head together. Jadi kan kalian mau mencari tahu nih, ada peningkatan apa enggak? Nah, yang ada peningkatan itu dituliskan di sini, di hipotesis alternatif. Yang tidak ada itu untuk hipotesis nol. Nah, kalau statistik tuh misalnya kayak gini nih. Nah, kalau ditulis dalam statistik berarti ada peningkatan itu berarti rata-rata yang kedua atau rata-rata post-test, tes setelah itu harus lebih besar daripada rata-rata yang sebelum. Nah, kalau yang ini tidak terdapat peningkatan, itu berarti rata-rata tes setelah itu bisa sama dengan atau bisa malah lebih kecil daripada rata-rata tes sebelum, gitu ya.
Itu untuk hipotesisnya, kita bisa menuliskan ini H0, HA. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bisa menentukan taraf signifikansi. Ingat, kalau taraf signifikansi di soal tidak disebutkan, kita akan menggunakan alfanya 0,05 atau 5%. Nah, kita akan menggunakan uji T, karena ini N-nya kecil ya, ini cuma dari 5 siswa. N-nya kecil, kita akan menggunakan uji T. Nah, cara hitungnya, di sini tadi ada nilai pretest, nilai posttest. Kita cari selisihnya, selisih antara pretest dan posttest. Selisihnya ditulis sebagai D ini. Nah, nanti selisihnya ini akan dikuadratkan menjadi D kuadrat. Nah, ini 5 dan 6 selisihnya 1. Ini selisihnya 0. Ini 1 kuadrat, ya 1, 0 kuadrat, 0. Selisih pretest dan posttest ini adalah 2, dikuadratkan jadi 4. Selisihnya ini 2 juga, jadi 4. Selisih ini juga 2, dikuadratkan jadi 4. Kita total selisih dari selisihnya tadi, dan total dari D kuadrat juga ditotal. Nah, kan kita tadi akan mencari yang pertama, kalau pakai rumus pertama tadi, kita menggunakan MD, min deviasi, berarti ini total dari D tadi dibagi N. N-nya kan tadi datanya dari 5 siswa ya. Berarti 7 dibagi 5 atau 1,4. Nah, selanjutnya mencari standar deviasi atau simpangan baku. Ini juga telah dibahas di video sebelumnya, cara mencari simpangan baku. Itu berarti selisihnya, total dari selisih kuadrat dikurangi ini tadi. Ini dikuadratkan. Jadi, sigma D kuadrat itu 13. Total dari D kuadrat 13, N-nya 5. Total dari D-nya 7, ininya 5, N-nya 5. Nah, ini dihitung ketemunya standar deviasinya adalah SDD-nya 0,8. Terus kalau sudah mencari standar error deviasi, itu adalah standar deviasinya dibagi akar N-1. Jadi 0,8 masukkan ke sini, dibagi akar N-nya tadi 5, 5 kurangi 1 atau akar 4. Nih, ya. Jadi ketemunya standar errornya 0,4. Nah, sekarang tinggal kita mencari T-nya. Tadi ini pakai rumus pertama, T-nya itu adalah MD dibagi SE. Jadi min deviasinya tadi 1,4, standar errornya 0,4. Dibagi jadi ketemunya 3,5. Nah, itu T hitungnya telah ini ya, udah selesai T hitungnya, menghitungnya. Lalu kriteria keputusannya itu jika T hitung itu sama atau lebih besar dari T tabel, maka ada perbedaan perhitungan signifikan. Intinya ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Itu untuk jika T hitung sama atau lebih besar dari T tabel. Kalau T hitungnya lebih kecil, berarti hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Itu kriteria keputusannya. Atau kalau di PowerPoint itu juga sudah ada di tabel. Ini tabel untuk uji T ya. Jadi kriteria keputusannya seperti ini. Kalau alternatifnya, soal kita tadi kan alternatifnya yang ini ya. Pakai yang ini. Berarti kriteria keputusannya H0 ditolak jika T kurang dari negatif T alfa. Bisa pakai ini atau bisa pakai yang tadi, sama aja sih. Kriterianya pakai yang ini ya. Tinggal melihat hipotesisnya yang dipakai yang mana. Kalau yang ketiga berarti kita pakai kriteria ini. Kedua kriterianya ini. Pertama kriterianya ini, kriteria keputusan. Ya. Lalu kriteria keputusan sudah, hitungnya sudah. Kita tinggal mencari T tabel dulu. Nah, T hitungnya kan tadi sudah 3,5. Nah, T tabel tadi kan kita kalau di soal tidak disebutkan, maka taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Nah, kalau untuk menghitung T tabel, selain taraf signifikansi, kita akan melihat derajat bebas atau DB. Ini adalah N dikurangi 1. Karena tadi ada 5 siswa yang diteliti, berarti derajat bebasnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, taraf signifikansinya itu adalah 5%. Ingat, tadi di ini adalah alfa per 2 ya yang dipakai ya. Jadi nanti T-nya itu
taraf signifikansinya 5% dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dengan derajat bebas 4. Kita cek di tabel T. Ini tabel distribusi T. Dicek nih derajat bebasnya yang ke bawah, tadi derajat bebasnya 4 di sini. Dan tadi taraf signifikansinya 0,05 dibagi 2, jadi 0,025 di sini. Nah, ini kita tarik ketemunya di mana? Dengan derajat bebas 4 dan taraf signifikansi 0,025. Oh, bertemu di sini. Jadinya ini T tabelnya adalah 2,7764 atau bisa kita bulatkan jadi 2,78. Nah, ini berarti T tabelnya adalah 2,78. Ini sudah ya dihitung. T tabel 2,78, T hitung 3,5. Nah, ternyata T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Kalau lebih besar berarti yang pertama ya, T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti hipotesis 0 ditolak, yang diterima adalah hipotesis alternatif. Kita kembali lagi, tadi hipotesis alternatifnya yang mana? Nah, hipotesis alternatifnya yang ini ya, hipotesis alternatifnya yang ini. Berarti tadi hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif diterima. Berarti kesimpulannya adalah hipotesis yang diterima tadi. Berarti yang kesimpulannya adalah terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan strategi kooperatif number head together. Nih. Nah, berdasarkan ini maka dapat ditarik kesimpulan, kan yang diterima hipotesis alternatif, terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar strategi kooperatif number head together. Nah, itu adalah rumus pertama. Sedangkan rumus kedua, tadi sudah kita lihat rumus kedua, kita langsung coba aja data yang sama. Kita selisihkan, pretest posttest, kita selisih, kita cari selisih di total. Setelah itu kita cari XD. XD ini adalah, jadi tadi kita cari nih ya. XD itu adalah selisih antara ini D dengan ini rata-ratanya tadi. Nah, kan tadi kalau kita cari kan 7 dibagi N-nya itu 5, 7 dibagi 5 itu kan 1,4. Nah, ini digunakan untuk mencari selisih. Jadi 1 kurangi 1,4. Jadi tadi 7 per 5 atau 1,4. 1 kurangi 1,4, negatif 0,4. 0 kurangi 1,4, negatif 1,4. 2 kurangi 1,4, hasilnya ini. 2 kurangi 1,4, hasilnya ini. 2 kurangi 1,4, hasilnya ini. Gitu ya. Jadi XD itu adalah selisih antara D dengan 7 per N, gitu ya. Udah, kalau udah, kita kuadratkan, jadi di sini hasilnya. Nah, kita total. Sudah, lalu kita masukkan. Kita cari, tadi udah kita hitung ya, 7 per 5, 1,4, digunakan untuk mencari XD. Nah, MD-nya tadi 1,4, masukkan ke sini, ke rumus yang kedua. Sigma XD kuadratnya, kan tadi sudah ya, XD kuadratnya ini, sigmanya totalnya adalah 3,2. Kita masukkan ke sini, 3,2 per N kali N-1. Nih. Jadi ini 5 kali 4, 20, 3,2 bagi 20, 0,16. Di akar jadi 0,4. 1,4 per 0,4 adalah 3,5. Nah, di sini bisa dilihat perhitungan rumus 1 dan rumus 2 ini hasilnya sama. Nah, kalau T hitung udah sama kayak tadi, cari T tabel. Kalau terus kriteria keputusannya apa, lalu disimpulkan, gitu ya, sama. Ini cuma cara penghitungan menggunakan rumus 2, terserah kalian mau pakai yang pertama atau kedua. Ini tadi cara menghitung untuk uji T berpasangan. Jadi yang dari satu kelompok kelas diberi pretest dan posttest, itu yang berpasangan. Nah, sekarang gimana kalau kalian melakukan uji T dari dua kelompok data yang tidak berpasangan? Kalau kalian melakukan penelitian dari dua kelas yang berbeda, kelas A dan kelas B, sama-sama diberi posttest, kalian akan membandingkan posttest A dan posttest B. Atau kalian akan membandingkan kemampuan baca laki-laki dan perempuan. Jadi dari
dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, itu rumusnya seperti ini ya. M1 min M2 T-nya. T-nya seperti ini dengan keterangan. Kita langsung praktek saja. Nah, misalkan tujuan penelitian mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan membaca antara siswa sekolah dasar anak petani dengan siswa sekolah dasar anak nelayan. Nah, berarti dari sini kita membuat hipotesisnya dulu. Hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan baca SD anak petani dan siswa SD anak nelayan. Ini hipotesis alternatifnya. Nah, hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan. Jadi lawannya ya, nanti hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan. Jadi mirip kayak yang tadi. Nah, dari data ini tadi melakukan penelitian ke 20 orang siswa, yaitu 10 anak petani dan 10 anak nelayan. Ini dari dua kelompok. Kita akan membandingkan dari dua kelompok ini. Nah, kita akan mencari t-testnya dulu. Jadi tadi kalau langkah pertama sudah menentukan hipotesis, lalu menentukan taraf signifikansi. Kalau di soal tidak disebutkan, kita pakai 0,05. Lalu menentukan uji yang dipakai. Karena tadi cuma 20 orang total yang diuji. 20 orang, 10-10, itu kan berarti N-nya kecil, kita pakai uji T. Dan simpangan bakunya populasi juga tidak diketahui, jadi pakai uji T. Uji T-nya kita praktek hitung. Tadi ini data dari anak nelayan dan ini anak petani. Totalnya ini, total skor kemampuan bacanya di total. Nah, terus dicari rata-rata. Rata-rata dari kelompok pertama, tadi berarti 360 dibagi 10. Itu adalah, ini rata-rata pertama, 36. Dan kelompok kedua 300 dibagi 10, 30. Nah, nanti dipakai untuk mencari ini. XI-nya ini adalah XI nilai kelompok pertama dikurangi rata-ratanya. Jadi 25 dikurangi rata-ratanya tadi 36 ya. 25 kurangi 36. Di sini hasilnya 31 kurangi 36. Di sini hasilnya 40 kurangi 36. 28 kurangi 36. 36 kurangi 36. 37 kurangi 36 dan seterusnya sampai 48 kurangi 36. Lalu yang ini berarti 30 kurangi rata-rata yang kelompok 2 adalah 30 ya. 30 kurangi 30, 0. 25 kurangi 30, 27 kurangi 30, 32 kurangi 30, hasilnya ini 40 kurangi 30, dan seterusnya sampai terakhir 36 kurangi rata-ratanya 30. Nah, udah ini di total, ini juga di total. Jangan lupa ini dikuadratkan, tulis di sini. Ini juga kuadratkan semua. Yang kedua juga dikuadratkan, tulis di sini. Lalu kita total semuanya. Kalau sudah, kita akan mencari standar deviasi dari kelompok pertama. Kelompok pertama standar deviasinya itu kita pakai yang ini, berarti sigma XI kuadrat per N1. XI kuadrat yang kelompok pertama kan ini 412, berarti 412 per N1, ada 10 anak di akar. Hasilnya ini. Yang kelompok 2 sigma X2 kuadratnya adalah 220. Ini tadi di sini 220. Dimasukkan 10. Nah, ketemunya 4,69. Lalu kita mencari standar error min. Itu dari standar deviasi per akar N-1. Standar deviasi kelompok 1 tadi 6,42 per akar 10 kurangi 1. Hasilnya adalah 2,14. Dan standar error kelompok 2, berarti SD yang keduanya itu adalah, ini yang kedua ya, ralat. 4,69 dibagi akar N-1, 10 kurangi 1. Udah. Ketemunya 1,56. Lalu mencari standar error perbedaan antara M1 dan M2. Rumusnya ini akar. Tadi standar error yang pertama adalah 2,14 dan yang kedua adalah 1,56. 2,14 kuadrat tambah 1,56 kuadrat di akar, dijumlah lalu di akar, hasilnya 2,648. Nah, kita masukkan untuk mencari T hitung. Nah, T hitungnya tadi rata-rata kelompok 1 36 kurangi rata-rata kelompok 2 30 per standar error antara kelompok 1 dengan kelompok 2 2,648.
48. Ketemunya 2,265. Ini sudah ketemu T hitungnya. Lalu kita cari kriteria keputusannya. Kriteria keputusannya itu adalah apabila T tabelnya ini ya, T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, H alternatif diterima. Sama seperti yang sebelumnya ya, T tabel yang sebelumnya. Yang kelompok yang berpasangan tadi, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, H alternatif diterima. Gitu. Nah, kita cari T tabelnya sama tadi taraf signifikansi kita anggap 0,05. Terus derajat bebasnya itu tadi karena totalnya 10, kelompok 1 10, kelompok 2 10. Jadi 10 kurangi 1 ditambah 10 kurangi 1 atau 20 kurangi 2. Ketemunya adalah 18. Ini derajat bebasnya. Taraf signifikansi 5%. Jangan lupa dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 jadi 0,025 dengan derajat bebas 18. Kita cek di T tabel. Derajat bebas 18 ini dengan pakai yang 0,025. Wah, ketemunya di sini ya. 2,1009 atau bisa kita bulatkan jadi 2,1. 2,1. Nah, benar ya, ini T tabelnya adalah 2,1 diperoleh. Nah, kita udah bandingkan, ternyata T hitung itu 2,265 itu lebih besar daripada T tabel. Berarti H0 ditolak, H alternatif diterima. H alternatif diterima berarti yang kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan baca antara siswa anak petani dengan siswa anak nelayan. Dan kemampuan membaca anak petani lebih baik daripada anak nelayan. Cukup sekian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.